Halo semua, halo. Selamat datang di Eksplorasi Kunci Goes to Bali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, buat teman-teman yang lagi makan silahkan dilanjutkan karena kita di sini diskusi santai, kita ngobrol santai. Nah, tema hari ini kita ngomongin tentang kunci NFT launching dan community discussion. Di sini kita banyak speakers yang datang, salah satunya itu ada Mas Ivan Seventeen, ada Ibu Desi Indarti, ada dari Indo Cukong, dan ada juga dari Ketua Umum ICCA, dan juga masih banyak lagi. Untuk teman-teman silahkan yang lagi, dan sekarang juga lagi live ya di YouTube Kunci Koin Official dan juga kuncikoin.id. Ya, buat teman-teman di sini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya. Perkenalkan, saya Rudiansyah, saya MC di malam ini, dan aku langsung pengen ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang ada di sini. Gimana sih kesan tentang kunci, ataupun mungkin pengen tahu bagaimana teman-teman melihat kunci koin sebagai blockchain di Indonesia. Nah, ini aku akan random ya, mau ngobrol sama salah satu peserta. Ya, silakan mungkin ya aku langsung tunjuk ya. Ya, oke, aku langsung tunjuk di sini. Ya, ke oke, siap, Mas. Dengan siapa? Boleh diperkenalkan namanya? Nah, nama dan dari mana ya, silakan. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Tepuk tangan. Ya, silakan perkenalkan nama. Ya, terima kasih. Nama saya Beli Koin dari Dex Capital Community. Dex Capital. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Saya Beli Koin dari Dex Capital Community, asli NUSA Nusa Penida Bali. Nama stay di Bali dan saat ini sama member Dex Capital di sini. Terima kasih atas undangannya Kunci. Sukses buat Kunci. Thank you. Kalau kunci Queen sih ya kami dari community harapannya akan bisa menjadi barometer untuk project Indonesia di global gitu loh. Karena selama ini kan mungkin kita semua tahu project Indonesia ini kan terkenal dengan banyak yang scam seperti itu, setuju nggak? Nah, harapannya dengan adanya kunci koin yang sudah global ya nanti bisa menjadi tuan rumah sendirilah di Indonesia khususnya. Thank you. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Esa. Kesan-kesan terhadap kunci itu adalah salah satu koin yang menurut saya the best lah di Indonesia. Orang-orang di belakangnya itu wah sekali lah pokoknya. Hotel sudah punya utilitas lengkap, mining, hospitality, wah banyak games. Pokoknya nanti kedepannya pasti akan menarik sekali kunci ini di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Nah, buat teman-teman di sini kita ngobrol santai ya. Jadi yang lagi makan lanjut aja makan sambil ngeteh ya kan. Karena kita di sini ya pasti akan ada tanya jawab, dan kita juga pasti akan ada kuis dan ada rewardnya juga. Ya, ini gue langsung kasih pertanyaan. Mungkin tadi cowok-cowok ya. Sekarang mungkin yang lucu-lucu mungkin yang bisa saya kasih ya. Silakan Bapak. Oke, silakan. Dari mana? Dan mungkin bagaimana kesan dan pesannya untuk kunci koin? Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ganes. Ya. Jadi kesan saya saat pertama kali tahu kunci, melihat banyaknya utilitas dari kunci itu sendiri, saya yakin nanti kedepannya kunci dapat menjadi leading crypto di Indonesia seperti itu. Oke,
kalau misalnya kan banyak nih media-media yang ngeliput nih, media internasional juga. Terus bagaimana sih? Kan berarti kan ada kunci kripto di Indonesia ini kan terlihat ya, terlihat di Indonesia di internasional. Jadi bagaimana menurut Anda melihat media-media internasional melihat kunci gitu? Dengan dipublishnya kunci di media global, saya harap nanti kedepannya banyak proyek kripto lainnya selain kunci dapat lebih berkembang, lebih dikenal di global juga seperti itu. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan kembali lagi. Ya, ya, oke, kita langsung kembali lagi nih. Mungkin ini salah satu dari kunci ARMY, bisa perwakilan mungkin, Mas, silakan. Ya, dari kunci ARMY, ya silakan. Mungkin perwakilannya. Cek. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Putu Kinkin. Jadi saya tergabung di kunci dan ikut juga di ARMY. Kunci ini luar biasa sekali. Jadi kita lihat awal dibangun kunci ini benar-benar dibangun dari komunitas. Jadi tidak hanya karena keinginan seorang per orang, tapi memang berdasarkan terbangun dari komunitas. Nah, dari perjalanan yang kita lihat sendiri, kunci begitu gesit sekali perjalanannya, sangat cepat sekali dengan berbagai proyek yang sudah berjalan. Jadi ada beberapa yang sudah berjalan seperti APP dan lain sebagainya. Ada beberapa termasuk beberapa utilitas yang kita lihat sudah berjalan, dan di sini kami pikir kunci betul-betul harus menjadi pionir untuk mengedukasi masyarakat Indonesia yang masih sangat banyak sekali awam terhadap kripto, dan masih banyak masyarakat yang sangat takut dengan kripto yang sebenarnya salah persepsi. Jadi kami di ARMY pun sangat dibangun untuk bisa membesarkan kunci dengan cara yang sangat edukatif. Ya. Jadi itu yang membuat kami sangat tertarik dan akan membuat kunci akan semakin besar. Tentu itu. Dan kedua, kunci dalam hal ini dep yang kita tahu sangat bersatu dengan ARMY-nya. Jadi mereka tidak pernah memposisikan diri sebagai dep yang seolah seperti bos, jadi mereka betul-betul menyatu dengan ARMY. Itu yang sangat luar biasa yang kami kagumi sampai saat ini dengan kunci. Luar biasa kunci. Tepuk tangan untuk kunci. Terima kasih, terima kasih. Ya, barusan ya ini panitianya agak berisik banget ya. Barusan mereka bilang kalau hari ini saat ini kita akan ngasih reward berupa 50 kunci untuk salah satu peserta. Tapi dengan syarat ada satu kuis ya. Pertanyaannya gini. Sebutkan, ini langsung angkat tangan ya. Sebutkan tanggal berapa kunci koin listing pertama kali di Indodax. Angkat tangan. Siapa? Listing di Indodax? Ya, siapa yang berani? Oke, tuh kita ke sana ya. Kamera ke sana, ayo. Ya. Ya, dengan namanya? Saya Juli. Juli, catat, panitia catat, Juli, ya. Kalau nggak salah 3 Maret 2022. 3 Maret 2022. 2022, benar nggak nih? Ya, kata panitia bilang benar. Selamat Mas. Ya, dapat souvenir ya. Dapat kunci benar kan? Dapat 50 ya. Kasih tahu ke panitia 50 kunci ya. Ya, jangan lupa ya e-walletnya kirim ke kirim ke panitia. Ya, mungkin ada kuis lagi?
Ya. Oke. Sebutkan salah satu speaker di malam ini. Satu aja. Sebutin ya. Ya. 1, 2, 3 angkat tangan. Di mana? Di mana, Adi? Oke, di sini. Sebelah, di sini ya. Ya, coba. Satu saja kan? Satu saja. Indo Cukong. Indo Cukong. Bener nggak nih? Ya, tepuk tangan. Dapat ya 50 kunci. Luar biasa ya. Saya nggak dikasih 50 kunci, nggak ya? Oke. Nah, masih ada pertanyaan lagi nggak kira-kira panitia? Oke. Nah, ada satu lagi nih. Nah, ini masih bisa kedapetan nih. Coba sebutkan salah satu utilitas kunci, angkat tangan. Coba. Yang mana? Yang itu. Oke. Ya. Salah satu ya Bang, Salah satu. kunci games. Kunci games. Benar nggak nih? Benar? Oke, benar. Dapat 50 kunci lagi, tepuk tangan ya. Apa? Kata panitia naikin lagi 1000 kunci. Hah? Oh enggak ya? Enggak ya. Langsung semangat. Oke, ada pertanyaan lagi nggak panitia? Oke, sebutkan panitia, lihat ya siapa yang angkat tangan ya. Ini simple banget. Sebutkan nama medsos kunci koin di Instagram dan YouTube. Satu nih. Dia lagi, masa kunci army mulu yang jawab, Bray? Oke. Coba. Siapa? Namanya siapa? Namanya jangan lupa dicatat. Ya. Kin Putu ya. Ya. Satu aja ya, Instagram. Ya. Instagram sama YouTube-nya apa namanya? Agak berat nih. Instagram kuncikoin.id. Benar? Salah. Ya, salah. Ayo, siapa? Angkat tangan. Oke, di sebelahnya itu tadi. Ya. Di meja itu mulu ya? YouTube-nya Kunci Koin Official, habis itu Instagram-nya ada Kunci Koin Global. Salah. Ya. Oke, tuh angkat tangan di situ. Bapak tuh, ya. Coba. Instagram dan YouTube. Instagramnya kuncikoin_.id, YouTube-nya Kunci Koin Official. Benar? Salah. Ya. Siapa? Tuh, ya gitu. Nah. Nama saya Yunus. Instagramnya kuncikoin_id, sama YouTube-nya Kunci Official. Salah. Ya, siapa lagi? Itu, Ibu. Ya. Ya, ini kalau misalnya gagal langsung close ya. 1, 2, 3 apa? Kuncikoin_id, Kunci Koin Official Channel. Ya, masih salah. Ya udah kita close ya untuk kuisnya ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ya, untuk langsung lanjut ke acara utama, ya kita akan panggilkan para speakers kita. Ya, yang pertama adalah CEO dari Kunci Koin,
Pak Julius Agus Salim. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Pak Julius Agus Salim. Ya. Dan tidak lupa ada Ibu Desi Indarti, seorang crypto miner, dan juga ada Bapak Rob Rafael Kardinal, Ketua Umum ICCA, dan Bapak Ivan Seventeen, ya, seorang musisi, dan dari Indo Cukong, dari Crypto Enthusiast, dan juga dari Maxi Global Ibu Jelena Rolanda. Beri tepuk tangan buat para speakers kita. Ya, selamat datang untuk para speakers kita. Nah, langsung kita mulai dari puncak acaranya, maka akan ada sambutan dari CEO kita, ya, Pak Julius Agus Salim. Silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Ada mic? Ya. Oh, ada. Apa? Ya, duduk aja. Beri kata sambutan, Pak. Tes. Ya, silahkan beri kata sambutan, Pak. Selamat malam semuanya teman-teman yang saya hormati. Ketum ICC yang saya hormati, Bapak Ivan Citra, Pak Indo Cukong dari Maxi, dan semua kawan-kawan yang udah menyempatkan waktunya ya malam ini dalam acara yang dadakan saya buat ini. Saya appreciate banget ya pada saat 2 hari lalu. Ini saya cerita dikit nih acara ini gimana terjadinya. Jadi 2 hari lalu di kantor Jakarta, saya lagi sama teman-teman lagi meeting, tiba-tiba saya gabut. Lagi gabut, tiba-tiba saya bilang gue lagi pengen ke Bali nih, bosan gue bilang. Pas banget lagi ada Ketua Umum ICCA Pak Rob, Indo Cukong juga kebetulan, gue juga mau ke Bali katanya. Terus kebetulan ada Bapak Kasat ya, yang juga lagi ada acara di Bali, kebetulan saya ada acara dengan beliau. Ya udah langsung saya perintah teman-teman, gue nggak mau tahu, pokoknya 2 hari lu jadiin event gue bilang. Beri tepuk tangan dulu. Tapi ternyata puji Tuhan hasilnya lumayan ya. Ya lumayan. Event yang dadakan ini ternyata saya nggak sangka-sangka ternyata hampir penuh juga nih kursi ini. Jadi sekali lagi saya apresiasi sekali teman-teman Kunci Army maupun holder yang sudah bersedia hadir di sini. Thank you ya semuanya ya. Selamat malam. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk CEO Kunci Koin. Ya, sekarang kita akan panggil salah satu speakers kita, yaitu Ibu Desi Indarti. Silakan masuk ke atas panggung ya. Dan seorang crypto miner dan woman entrepreneur juga. Silakan duduk. Ya. Ya, Ibu Desi, silakan beri kata sambutan juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana ya? Aku di sini sebagai perwakilan dari crypto miners ya. Mungkin di sini ada mining yang datang miners. Ada miners. Angkat tangan mungkin yang ada beberapa. Mungkin kita sering di miners juga. Oh iya, miners juga Kojul ya. Pokoknya aku senang banget sih ya, bisa ada di sini dan bagian dari Kunci. Pokoknya kita harus dukung terus Kunci. Oke, beri tepuk tangan Ibu Desi Indarti. Nah, untuk speakers kita yang ketiga, Bapak Rob Rafael Kardinal, Ketua Umum ICCA, beri tepuk tangan. Waduh. Ya, silakan. Beri kata sambutan, Pak. Gimana, Pak? Oke, mungkin saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu nih ke Ko Julius ya, udah diundang. Tadinya lagi liburan santai, udah kayak ya udah deh, nggak apa-apa kita biar ketemu juga penggiat-penggiat kripto dan penggiat-penggiat mining di Indonesia. Jadi salah satu alasan kenapa saya berada di sini, saya di sini untuk mendukung semua proyek-proyek Indonesia yang serius. Karena kalau yang proyek yang nggak serius asal-asalan, saya nggak mau datang. Jadi saya benar-benar terima kasih, apresiasi ya untuk Kunci ini.
Dan harapan saya ke depannya bisa membuat nama Indonesia di luar sana lebih baik lah. Jadi harum. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Rob ya. Sekarang mungkin yang akan saya panggil speaker selanjutnya pasti kalian kenal lah ya. Siapa lagi Pak Ivan 17? Silakan naik ke atas panggung. Mungkin bisa beri kata sambutan sedikit untuk teman-teman Kunci Army ya. Masa artis beneran dogi? Udah ada mic padahal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam semua. Sehat semua? Mantap. Nyanyi bareng? Enggak, belum. No. Apa ya? Apa yang aku pengen ngobrolin? Ya pasti selamat malam. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Ini acara yang sangat keren sekali. Sebagai orang yang baru saja mengenal dunia NFT, dunia kripto, aku ngerasa aku perlu belajar banyak dan aku merasa aku datang ke tempat yang tepat bersama orang yang tepat. Jadi terima kasih, selamat malam. Tepuk tangan dong. Jadi pengen nyanyi ya? Oke, nah sekarang juga ini salah satu komunitas besar juga di kripto ya. Mari beri tepuk tangan untuk Indo Cukong, silakan ya, perwakilan dari kripto entusias, tepuk tangan. Ini salah satu komunitas terlama juga di Jakarta. Halo, selamat malam buat teman-teman semua. Lemes banget ya kayaknya. Iya, santai ya, acara ini santai ya, gaul gitu ya. Perkenalkan, saya Zep, orang yang selama ini berada di balik Indo Cukong. Ya, ini salah satu di balik Indo Cukong ya. Spesial buat Kunci Koin nih, saya hadir di sini. Pertama kali acara offline ya. Oke, saya mau bilang kalau menurut pandangan saya sendiri, buat Kunci Koin ini kayaknya gila-gilaan sih buat semuanya. Dari segi bikin acara, kemudian mengedukasi teman-teman, kemudian orang di baliknya sendiri pun seperti ini. Betapa hebatnya, terima kasih, itu aja mungkin. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk Indo Cukong. Nah, selanjutnya dari Maxi Global, Ibu Jelena Rolanda, silakan naik ke atas panggung. Ya, beri tepuk tangan. Itu nggak adil saya lihat ya. Kalau yang naik cewek tepuk tangannya lebih kenceng. Lihat gue cowok aja yang tepuk tangannya pelan-pelan. Aduh, ini rasis. Ya, luar biasa nih. Ayo, semangat ya. Ayo, silakan Mbak. Ya, selamat malam semuanya. Senang banget sih bisa jadi salah satu bagian dari acara ini yang bagus banget dari Kunci. Nama saya Jelena dan saya BD Manager dari Maxi Global. Dan ya for so far udah berkecimpung selama 3 tahun di centralized blockchain. Dan untuk akhir-akhir ini kami tuh sangat captured dengan kehadiran Kunci ini sebagai project. Apalagi di Southeast Asia kan orang-orang mungkin ada berbagai stereotype apa gimana. Tapi Kunci mulai, aku lihat tuh udah mulai agresif dan udah mulai cepat, which is good. Jadi Maxi sebagai exchanger kita udah ada partner dan listing juga dengan Kunci, tapi more than that kita ready untuk support ekspansi lokal atau global untuk Kunci sendiri dari segi ekosistem, partner atau user acquisition juga. Jadi ya seperti itu. Ya, beri tepuk tangan. Guys, jangan lupa ini acara santai ya, sambil makan, sambil ngeteh ya, sambil ngopi bisa di sini. Nah, kita langsung ngobrol ya di sini, ngobrol langsung sama CEO dari Kunci Koin. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Langsung ke CEO. Ya, ini talk show ya, jadi santai. Nah, kita penasaran nih sebenarnya gimana sih cerita Kunci Koin itu bisa lahir? Itu yang paling mungkin fundamental ya, yang banyak orang pengen tahu. Sebenarnya kalau bicara fundamental itu karena gabut. Enggak, oke. Jadi buat teman-teman semua ya, saya cerita dikit. Jadi lahirnya Kunci Koin itu ada di Bali. Makanya kenapa saya bikin event kali ini ada di Bali juga.
Jadi ceritanya itu kejadian about last year ya, tahun lalu. Saya ini terus terang, saya dulu itu adalah kliennya Joko Crypto. Kliennya calon suami Budes. Iya. Jadi dulu saya salah satu klien beliau paling besar untuk di mining. Sampai suatu hari saya bilang sama Joko, Jok, gue bilang, lu punya skill, tapi lu hanya berkecimpung di dunia kripto aja. Sebenarnya skill lu itu bisa lu kembangin lebih di dunia yang lebih luas ini, di mana market Indonesia menurut saya itu luas banget. Akhirnya pada suatu hari saya lagi ke Bali, lagi jalan-jalan, sambil gabut saya telepon Joko. Jok, gue bilang, gue nggak peduli gimana caranya, besok pagi lu sampai Bali, gue bilang. Kalau lu kagak mau datang, gue jemput paksa, saya bilang. Akhirnya datang Joko. Nah setelah datang janjinya 1 hari sama calon. Ternyata pulangnya 5 hari, gue culik di sini. 7 hari ya. Culik ya. Ya akhirnya ya disitulah saya mempunyai visi misi yang cukup cocok ya dengan Joko Crypto ya. Nah jadi awal mulanya tuh gini, saya melihat dunia kripto itu atau blockchain, menurut saya itu suatu teknologi baru yang sebenarnya sangat bisa dipakai, mau di dunia kripto maupun di dunia pemerintahan, bahkan di dunia lifestyle sehari-hari menurut saya. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah mengerti blockchain itu adalah suatu teknologi yang sangat transparan menurut saya. Jadi di situ saya bilang sama Joko, Jok, gue pribadi saya punya 72 perusahaan yang sudah develop. Saya awalnya memang seorang pengusaha yang dimana ya bisa dibilang cukup berhasil lah di Indonesia. Saya udah punya beberapa IPO company juga. Nah saya bilang, kenapa? Gue tuh kadang-kadang sedih, gue bilang, orang Indo tuh yang cerdas banyak, yang pinter banyak. Tapi kenapa sampai sekarang itu sering dianggap remeh di dunia luar? Ini fakta ya, sorry saya ngomong apa adanya. Terus saya bilang sama Joko, gini deh Jok, gue bilang, gue ini orang paling gak mau kalah. Orang gue pernah nantang Elon Musk kok. Gue bilang sama Elon Musk, pokoknya dalam 5 tahun lu pasti gue kalahin, gue bilang. Itu janji saya bilang sama Elon Musk. Nah lalu udah, dengan networking saya, dengan company yang saya punya 72 perusahaan, nah akhirnya saya panggil Joko. Gimana kalau kita membuat token, saya bilang, dimana token yang bisa membantu semua orang yang suka dunia kripto maupun yang belum masuk di dunia kripto, dimana kita akan mengedukasi semua masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui lebih tentang kripto. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, saya sama Joko punya visi misi sama. Karena tujuan kita, jujur saya ngomong bukan depan kalian, bukan karena saya pengen sok baik, sok mulia, enggak. Saya orangnya apa adanya seperti ini. Saya bilang sama Joko, cita-cita saya satu, saya mau bikin koin buat lifestyle, di mana yang saya bisa membuat semua orang holder, apapun semua orang yang mencoba untuk bergerak di dunia kripto itu akan menghasilkan atau merasakan untung. Itu cita-cita saya. Gimana caranya? Ya udah, kita akan sedikit berbeda dengan konsep orang lain. Kalau orang lain itu mohon maaf ya, saya bilang mereka membuat token tapi membuat presale dengan jumlah yang besar untuk mengutilize atau membuat produk yang ada. Kalau kita beda, kita kembalikan. Kita memang sudah punya funding, kita memang punya produk yang sudah ada, yang akan saya jahit dengan kunci, dengan token saya. Hanya pernah saya sampaikan sebelumnya juga, kita ini perusahaan besar, kita nggak mau membuat segala sesuatu yang melanggar peraturan. Makanya memang butuh waktu untuk menjahit supaya bisa sesuai dengan regulasi. Saya maunya benar-benar semua holder saya itu bisa menikmati apa yang telah kita jahit. Nah akhirnya di situ udah tuh kita ngobrol sama Joko, terus saya bilang, apa ya kira-kira nama yang cocok? Nah baru terbitlah kita kepikiran, kayaknya mau berhasil semua adalah kunci. Lu mau sukses adalah kunci. Ya lu mau senang itu juga kunci. Lu mau sehat apapun itu kunci. Itulah di situ terbitnya hari pertama kunci itu terbit. Dan itu buat para orang-orang Bali harus bangga ya, karena benar-benar kunci itu terbit ada di Bali di sini. Iya, ya. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Mungkin cukup ya penjelasan gue tentang lahir ya. Cukup. Thank you. Untuk dasarnya. Nah, selanjutnya langsung gue lagi. Iya dong. Astagfirullah. Saat ini apa yang menjadi fokus dan tujuan kunci di dalam dunia kripto di Indonesia?
Jelasin. Oke, berarti tujuannya adalah untuk memberikan. Oke, gue jelasin ulang ya. Ya. Oke, tujuan saya sekali lagi, saya bukan sok baik, bukan sok mulia, tapi saya pengen semua orang yang akan mengenal kripto maupun yang sudah mengenal kripto tidak akan kecewa dengan kunci. Saya benar-benar ingin buat semua orang holder itu merasakan untungnya kunci dan dapat merasakan utilisasi di kehidupan sehari dengan kunci. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Pak Julius. Ya. Nah, selanjutnya untuk Ibu Desi Indarti, ya. Nah, kita sebenarnya penasaran nih sama Bu Desi ya. Kok bisa sih seorang wanita bisa punya hobi yang lebih ke arah fashion, tapi Ibu Desi malah terjun ke dunia kripto? Kalau itu sih, yang pasti karena ini ya, karena Joko ya. karena Joko Kripto ya, pasti karena bukan karena Joko ya salah satunya karena Joko Kripto, tapi yang paling penting adalah karena circle sih. Circle dulu kan kita mulai mining juga karena circle, karena komunitas juga. Apalagi waktu itu kita mulai kan di Indonesia tuh masih benar-benar tabu banget tentang kripto, apalagi tentang kripto mining. Kita mulai 2016 itu masih aneh banget dan masih ingat banget gimana orang-orang mencemooh kita gitu. Kita udah mulai duluan itu, tapi kalau bukan karena komunitas, kita mungkin nggak bertahan sampai sekarang gitu sih untuk di crypto mining. Berarti karena circle juga ya? Karena circle, karena komunitas. Oke. Karena kita kan ada komunitas mining juga dulu. Oke, karena komunitas dan circle, berarti kalau misalnya kita mau terjun di crypto mining, berarti kita juga harus dekat dengan circle dan komunitas-komunitas itu sendiri ya? Iya, bukan hanya crypto mining sih, secara keseluruhan tentang kripto. Emang harus ada dekat dengan komunitas. Biar teredukasi dengan baik kayak ya? Kita ini kan ada kunci army ya kok ya, gitu. Oke, nah sekarang untuk ICCA ya, pertanyaannya ya simpelnya adalah gini. Nah, kita kan belum tahu nih, mungkin teman-teman belum banyak tahu tentang ICCA itu apa. Boleh dijelaskan nggak sih secara terkait tentang profil ICCA itu sendiri? Oke, sebenarnya saya udah diminta untuk bikin ini sama pemerintah mungkin sekitar tahun lalu bulan November ya, karena mereka kaget dengan boomingnya kripto di Indonesia. Cuman waktu itu saya masih mikir-mikir, wah ini soalnya tanggung jawabnya berat ya, karena edukasi itu memang satu hal yang paling sulit menurut saya. Karena kita untuk ngerubah mindset, ngerubah cara pandang itu kan sangat-sangat susah. Nah, jadi setelah sampai pas bulan Februari saya bilang oke, saya setuju. Saya komit buat kita nggak apa-apa, kita roadshow keliling Indonesia buat benar-benar mendidik kayak mungkin awalnya mulai dari blockchain ya, karena menurut saya ini blockchain teknologi yang benar-benar bisa dipakai, transparansinya sangat baik untuk kedepannya. Jadi kalau orang yang basicnya bisnisnya pasti yang benar-benar lurus pasti dengan keberadaan blockchain ini senang. Orang mau nyogok semuanya kelihatan kok di situ, apalagi yang nggak kebuka di situ. Jadi sebenarnya malah mempermudah orang buat men-tracking sesuatu. Nah, dari dasar itulah saya bilang oke, ya udah nggak apa-apa, gue maju. Akhirnya saya oke untuk bikin ini, di mana fokus kita ke depannya ya pasti yang pertama edukasi. Yang kedua, kemarin setelah ngobrol sama pemerintah juga, mereka bilang boleh nggak dibantu juga untuk sertifikasi, karena mereka kan sekarang mungkin posisinya bingung ya, mana token yang benar mana yang enggak. Jadi disitulah nanti kita akan membantu mereka, termasuk juga kita akan memperhatikan exchange yang benar-benar kerjanya niat atau yang cuman di situ ada yang nyuci duit atau wash trading. Jadi akan kita liatin semua satu-satu. Berarti memantau ya, ICCA ini juga memantau semuanya ya, dari exchanger hingga sampai di kripto itu sendiri berarti? Iya mas. Oke, beri tepuk tangan dulu ya, semangat ya. Nah, kita lanjut ke Ibu Desi Indarti. Nah, Ibu Desi Indarti, kita penasaran nih. Gimana? Nah, kan sekarang kan menurut survei itu perempuan itu udah makin banyak yang main di cryptocurrency, di investasi cryptocurrency. 7% kemarin naiknya, gue baca berita. Oke, naik di 7% ya. Nah, kita perlu nggak sih di sini perempuan-perempuan di Indonesia ini butuh nggak sih edukasi yang masif dari kan sebentar lagi kan mau menyambut Hari Kartini ya. Oh iya, Hari Kartini ya. Nah, mungkin ada nggak sih gebrakan dari Ibu Desi Indarti untuk kedepannya gitu dia? Untuk perempuan sendiri sih kayaknya perlu banget ya.
perlu banget edukasi tentang kripto karena ini beneran terjadi sama saya dulu kok. Kalau aku tahu kripto itu bisa sampai kayak sekarang, mungkin aku udah dukung full-fullan Joko Kripto kan. Tapi aku termasuk salah satu orang yang dulu tidak teredukasi, akhirnya aku yang paling depan tidak percaya sama Joko Kripto, sama kriptonya sendiri dulu. Gitu. Nah, jadi karena kejadian itu aku tuh pengen gitu mengedukasi perempuan-perempuan karena mereka kan ada pengaruh juga ya, termasuk di kehidupan rumah tangga itu ada sangat besar pengaruh dari perempuan atau ibu rumah tangga itu sendiri. Nah, bayangkan ketika misalnya si suaminya ini mau invest di kripto atau mau crypto mining atau apapun itu ya. Nah, si istrinya ini tidak teredukasi, tidak tahu gitu. Nah, pasti akan kejadian seperti yang aku dulu itu. Aku sangat tidak mendukung si Joko Kripto atau kripto dulu gitu karena tidak teredukasi, itu poin pertama. Kedua, kita kan tahu sendiri nih perempuan tuh kan demen banget belanja, shopping gitu kan. Nah, mereka kan juga pengen punya penghasilan sendiri gitu kan. Maaf ya, mungkin sebagian perempuan karena gaya hidup, karena pengen belanja, pengen jalan-jalan, mungkin kadang salah langkah menurutku ya. Ya. Salah langkah dalam tanda kutip jalan yang nggak benar gitu. Nah, kalau kita edukasi kripto gitu kan, mungkin salah satu edukasi kripto mungkin bisa terarahkan ke yang positif kalau mereka tahu gitu kan. Lumayan kan kadang mereka misalnya beli 100.000 kalau bisa jadi 2 juta, cuannya 1 juta sekian kan udah seneng banget perempuan-perempuan cewek-cewek itu kan. Nah, dia bisa shopping, bisa belanja gitu mungkin ya. Dari investasi kripto. Iya, gitu. Dan sekarang yang aku lihat apalagi di Jakarta dan aku baca berita tadi itu ada sekitar kenaikan dari 2021 7% perempuan yang pengen tahu tentang kripto. Gitu. Karena ya mungkin itu ya dorongan pengen dapat cuan instan kan males juga mungkin mereka mau kerja mau ini mau itu gitu sih. Makanya mungkin nanti kita akan ada edukasi tentang kripto woman-nya sendiri gitu sih. Oke, terima kasih Bu Desi Indarti. Nah, sekarang untuk di sebelah saya Mas Ivan ya. Nah, bagaimana Mas Ivan bisa terjun ke dalam dunia NFT ini? Bisa diceritain nggak? Gimana ya? Gimana ya? Nanyanya bagus, pertanyaan intonasinya bagus. Gimana Mas Ivan gitu pakai nada? Iya, pakai nada ya. Oke. Ini teman-teman rata-rata semuanya yang ada di sini. Ini tadi aku sempat tanya, ini sebagian besar mungkin ada beberapa yang undangan, ada beberapa juga yang kunci army gitu ya kira-kira ya. Benar sekali. Berarti teman-teman rata-rata semua udah sangat mengenal kripto, bermain kripto dan bermain kunci, benar nggak? Oke, beda sama aku. Aku belum tahu sama sekali. To be honest, aku belum tahu sama sekali. Pada saat seorang, gue musisi gitu ya. Ditanya soal NFT, soal kripto, oke, gue nggak tahu apa-apa gitu. To be honest, gue nggak tahu apa-apa beneran. Tapi ini, kalau menurut gue, ini sama kayak YouTube zaman dulu. Kalau menurut gue nih, kurang lebih ya. Pertama kali muncul orang kayak ngapain sih anak band naruh video di YouTube nggak ada yang nonton, ketahuan keputar di MTV misalnya begitu ya. Benar. Ini kalau menurut gue fenomena ini sama kayak kripto kalau menurut gue. Oke. Sama kayak yang Mbak Desi tadi bilang, kenapa nggak gue dari dulu aja bermain kripto? Oke. Ya kan? Benar-benar. Kenapa nggak dari? Tapi yang namanya juga penyesalan selalu datang di belakang. Nah, awal mulanya kenapa gue terjun ke NFT? Gue bukan terjun sih. Awal mulanya gue masuk mau berjualan musik di NFT itu tidak lain tidak bukan adalah karena Ko Julius. Dan gue tahu Ko Julius ini pengusaha besar, tahu pengusaha sukses, tahu. Tapi begitu diajak NFT, main NFT, yang ada gue udah serem duluan. Ini apaan? Gitu. Ini jenis apa ya? Ini apa ya gitu. Tapi setelah gue diedukasi maksudnya kayak oke, ini nih bentuk masa depan dari nilai pertukaran uang, dari nilai pertukaran barang gitu. Terus gue pengen jadi orang yang ketinggalan, kurang lebih begitu ya. Gue pengen orang yang jadi nyesel belakangan, gue nggak mau. Gue pengen jadi musisi yang misalnya ada musisi lain nih yang udah jual di NFT.
Kayak gue pernah dengar kan bro, ada Snoop Dogg waktu itu rilis, musisi pertama di luar negeri. Terus nanti gue cuma akan jadi pendengar aja gitu. Gue nggak mau. Gue pengen jadi orang yang tidak ada penyesalan. Gue pengen jadi orang yang nggak mengeluh di belakang. That's why gue pengen belajar NFT. Dan seiring dengan belajar gue NFT, ternyata token di Indonesia yang gue pelajari, yang paling bagus, salah satunya adalah kunci. Beri tepuk tangan buat kunci. Ini fair aja sih sebenarnya, karena gue di sini duduk di tempat yang sangat objektif gitu. Jadi teman-teman gue juga pada nanya gitu. Kan kita cari, kan kalau di googling bisa tuh harga token kunci berapa gitu. Gue sesimpel itu aja gitu. Harga token yang lain, token artis yang lain berapa gitu. Ya kurang lebih begitu ya. No, ini objektif. Jauh gitu. Kalau gue disuruh, kenapa nggak Ivan Seventeen bikin token? Nggak mau juga gue. Karena gue tahu susah. Karena gue tahu menjadi seorang developer, menjadi seorang owner itu susah. Dan harus punya kapasitas yang besar gitu. Oke, jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan gitu. That's why gue nggak pengen bikin token, tapi gue pengen ikut ke token yang paling besar yang ada di Indonesia. Kalau gue. Oke. Dan ini sekali lagi menarik banget gitu. Setelah habis itu Julius menjabarkan ke gue apa sih sebenarnya yang akan dilakukan sama kunci ini. Oh, buat gue it's gonna be big. It's gonna be big. Sesuatu yang sangat gila sih menurut gue, terutama buat industri musik Indonesia, terutama buat industri musik. Nah, I don't know, tapi menurut gue gini, kenapa gue ngomong gini, karena gue yakin di sini teman-teman mungkin mostly kunci army gitu. Gue cuma pengen bilang kalau lo sekarang semuanya, bapak, ibu, abang, kakak, semuanya, lo berada di tempat yang tepat bersama orang-orang yang tepat menurut gue. Karena lo adalah orang-orang yang gak akan menyesal nanti di kemudian hari. Kenapa gak mengenal kunci duluan? Ini menurut gue. Tepuk tangan buat kunci army. Tepuk tangan. Semangat banget ya, positif banget ya. Berarti jangan sampai ketinggalan seperti yang sudah-sudah, apalagi hubungannya sama teknologi ya. Iya. Kan banyak yang nyesel kan. Kenapa nggak beli dari dulu, kan begitu ya kira-kira ya? Iya. Kenapa nggak beli Bitcoin dari dulu? Ya udah lo gak usah nyesal aja berarti. Maksudnya mendingan gak usah ngomong begitu gitu kalau menurut gue. Makanya sekarang ya kita harus melangkah ya, satu langkah lebih ke depan ya. Ya. Oke. Nah, ini apa harapan Mas Ivan dari NFT musik sebenarnya? Ini kan Mas Ivan kan hari ini kan juga. Oke, jadi sebenarnya malam hari ini itu mungkin bisa jadi sejarah baru untuk industri musik Indonesia, di mana ada seorang musisi yang merilis lagunya di token yang diciptakan oleh produk Indonesia, asli produk Indonesia. Sebelum gue itu ada Mas Indra Lesmana juga ada pernah rilis di NFT musik, terus ada Melanie Subono, terus baru Titi DJ masih still proses, ada Ivan Seventeen. Cuma setahu gue yang rilis di token, di koin Indonesia, produk lokal, itu baru gue yang pertama. Jadi malam hari ini itu gue akan rilis lagu di NFT, di kunci, lewat kunci koin. Tepuk tangan buat Mas Ivan. Ini inovasi pertama kalinya ya berarti ya yang dilakukan Mas Ivan ya? Iya. Terus kayak gue kan nanya ya, maksud gue ada kemauan teman-teman, mungkin lo jauh lebih pintar dari gue, jauh deh. Gue mah kripto dan segala macam buta gue. Cuman gue nanya waktu itu sama Julius, gue bilang, terus abis itu begitu abis gue jualan gue mau diapain? Gue mau diapain? Udah jual beli aja gitu? No, dia bilang. Akhirnya banyak banget. Ternyata, boleh gue kasih tahu gak sih? Boleh, it's okay. Ternyata kunci itu lagi bikin media player. Ruth. Oke. Ini kebetulan MC-nya teman gue lama, jadi gue ngobrolnya santai. Jadi kunci itu bikin media player. Di mana media player ini, setiap musisi yang akan rilis di NFT lewat kunci koin,
itu lagunya hanya akan diputar di media player ini. Di media playernya Kunci. Kayak contoh mungkin Spotify. Oke. Kayak Joox. Tapi bisa juga video, jadi kayak ada YouTube-nya. Menurut gue gini deh. Fair-fairan aja deh. Sekarang musisi zaman sekarang nih, Mas, musisi nih sama kayak Bali pas corona. Down banget, drop banget, mati banget. Manggung gak bisa. Benar. Mau ngapain? Liris lagu juga gak laku gitu. Terus tiba-tiba ada NFT nih, ada Kunci gitu, yang memberikan harapan baru. Udah deh bullshit sama royalty deh, kalau gue ya. Oke. Gue jualan NFT di Kunci aja, sekali rilis lagu aja, itu tuh udah mendapatkan royalty yang harusnya bisa 3 tahun sampai 5 tahun yang biasa gue dapetin sebagai musisi. Nah, the good news is, bukan cuma gue yang akan kepengen, semua musisi Indonesia akan kepengen. Pasti. Pastinya. Yes, karena ini lebih menghasilkan. Lebih menghasilkan. Iya. Gue berdiri di sini sebagai objektif ya, sebagai musisi ya. Terus nanti semua lagu, semua musisi yang jualan lewat Kunci hanya akan diperdengarkan lagunya di media playernya Kunci. Kunci sendiri. Kunci sendiri. Menurut gue ini teknologi baru, generasi baru, bentuk revolusi baru industri musik Indonesia. Dimana nanti musisi, menurut gue ini menurut gue nggak tahu ya, kita lihat ya bapak-bapak ya, abang-abang kakak-kakak ya, kita lihat beberapa tahun ke depan, kita nggak gini, gue nggak mungkin bisa berharap ya Allah ya Tuhan Spotify mati ke, Joox mati ke, karena royaltinya kecil banget ke musisi. Penghasil Spotify dan Joox terbesar adalah John Lennon. Benar. Sekarang gue pengen tanya, ya kayak siapa, John Lennon apa yang punya Spotify? Kayak yang punya Spotify. Pasti. Gue yang bikin lagu, gue yang susah-susah mikir, terus yang nentuin harga dia gitu. Ini menurut gue. Iya. Menurut gue, kedepannya beberapa tahun ke depan, media player Kunci akan jauh lebih besar dibanding Spotify sama Joox. Menurut gue. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi musisi yang mau rilis di sana. Ini menurut gue ya. Bukan berarti mengesampingkan mereka. Seberapa kuat sih gue gitu. Iya, iya. Buat itu kan orang luar yang punya. Benar-benar. Tapi pada saat musisi Indonesia udah nggak ada yang mau rilis di sana lagi, semuanya akan rilis di Kunci gitu karena hasilnya jelas. Itu dari media player. Terus tiba-tiba kemarin ngobrol lagi, ada lagi, ditunjukin lagi waktu itu namanya Travis Scott. Travis Scott ya. Itu ada musisi juga dari luar negeri dibikin kalau ternyata Kunci udah punya sistem metaverse sendiri untuk manggung. Ini mah keren ya. Yang tadinya gue nggak bisa manggung nih, manggung maksudnya baru manggung sedikit, izinnya nggak dikeluarin, baru manggung dikit, nggak diizinin keramaian gitu. Dipersulit ya. Ada metaverse ternyata. Maksud gue ya, I don't know about you all, tapi buat gue ini buat di musik aja, Kunci ini bentuk baru, bisa jadi revolusi baru untuk industri musik Indonesia. Jadi gue juga mau kasih tahu kalau ternyata udah ada beberapa teman-teman band, musisi dan artis yang udah setuju rilis di Kunci habis ini. Wow. Gitu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Gue berharap Kunci besar bukan karena gue tahu kripto, bukan karena gue punya Kunci koin, tapi gue berharap Kunci besar karena gue berharap ini adalah harapan baru untuk semua musisi di Indonesia. Amin. Tepuk tangan ya. Terima kasih Mas Ivan Seventeen telah memberikan harapan kita semua ya untuk mendengarkan musik lewat dari NFT. Nah, sekarang kita lanjut ke komunitas nih. Mas Indo Cukong boleh diambil mic-nya. Nih pertanyaannya yang paling simpel adalah mungkin bisa diceritakan nggak sih bagaimana komunitas Indo Cukong itu lahir? Karena kan komunitas Indo Cukong itu kan lumayan lama ya di Indonesia ya. Bisa diceritain? Oke, sebelumnya sebenarnya tuh kalau dari kita menggunakan nama Indo Cukong tuh masih baru sebenarnya. Sebetulnya. Nah, tapi eksistensi kita udah ada dari 2016. Dulunya kita itu kalau dibilang kolektif ya enggak juga karena enggak terlalu banyak orangnya. Ya kan mungkin ada 10 orang. Nah,
Semuanya itu berawal dari keresahan sebenarnya. Kita bisa dibilang kita adalah trader, pelaku industri blockchain kan ya. Kita memiliki keresahan bahwa teknologi ini sebenarnya bagus sekali, ya kan, sangat transparan, tapi banyak orang yang menyalahgunakan dan banyak adanya korban, ya kan, entah scam. Bahkan saya pun dan teman-teman dari Indocukong pernah mengalami yang namanya scam, ya kan, kita kena scam dan segala macamnya. Nah, berawal dari keresahan itu kita berkumpul, kemudian memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengedukasi masyarakat yang akan masuk ke mungkin kripto ya, yang dasarnya aja ya, yang paling menonjol dari teknologi blockchain tersebut, mereka ketika masuk itu tidak kehilangan arah, ya kan? Tidak terkena scam lah, kemudian mengerti cara trading yang benar dari segi teknikal mungkin dan segala macamnya. Jadi mereka tidak tersesat. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan seperti itu, nanti orang-orang yang hanya terkena FOMO, ya kan, hanya wah Bitcoin naik, bla saya ikut. Kemudian mereka masuk, koinnya turun karena mereka tidak mengerti analisa, kemudian risk management dan sebagainya. Harganya turun, mereka bingung karena udah all in semuanya di sana, berharap koinnya akan naik seperti itu. Nah, itu kan nantinya untuk komunitas sendiri nggak baik. Mereka akan menjelek-jelekan, wah kripto itu scam, bla 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 bla. Saya beli sekian jadi turun, uang saya habis, bla bla bla. Padahal itu salah mereka sendiri kan. Nah, jadi toksik ya? Yes, jadi toksik. Nah, tujuan kita membentuk komunitas tersebut ya untuk mengedukasi mereka supaya ketika mereka masuk, mereka tidak tersesat, tidak salah arah gitu. Dan nantinya ketika mereka player-player baru ini yang masuk ke dunia blockchain ataupun kripto khususnya, mereka gimana ya, bisa menyebarkan ilmunya lagi ke teman-teman yang lain gitu. Jadi itu kan bagus buat komunitas sendiri gitu. Semakin kita mengedukasi sesama, semakin komunitas kita besar, semakin kripto dikenal di Indonesia. Sebenarnya seperti itu. Oke, nah bagaimana pandangan Indocukong tentang edukasi kripto di Indonesia untuk sekarang ini? Kalau edukasinya jujur masih kurang. Karena baru-baru ini pun ada beberapa kasus ya, teman-teman tahu sendiri yang mengatasnamakan trading, kemudian menggunakan robot dan segala macamnya itu karena kurangnya edukasi. Seperti itu. Berarti masih kurang banget ya? Masih kurang banget. Seperti yang dibilang Mas Rob tadi, edukasi itu sangat susah. PR banget itu untuk mengedukasi. Seperti itu. Jadi itu PR kita bersama sebenarnya betul, ya? Betul. Oke. Kalau kita ingin memajukan kripto di Indonesia, blockchain di Indonesia, ya kita harus bareng-bareng bersatu untuk mengedukasi sesama. Seperti itu. Oke, beri tepuk tangan. Udah konsisten dari 2016 sampai sekarang untuk edukasi masyarakat ya. Nah, langsung kita ke Mbak Jelena ya, perwakilan dari Maxi Global. Mungkin bisa diceritakan secara singkat apa sih itu Maxi Global? Oke. Jadi Maxi itu sebenarnya simpelnya crypto marketplace. Jadi seperti kalau kali kita mau beli barang di e-commerce, mau beli barang di let's say Shopee, Tokopedia, kita beli, kita bayar. Sama seperti Maxi. Maxi itu crypto marketplace. Jadi tempat kalau kamu mau membeli kripto, tempat kamu mau membeli kunci koin juga. Dan Maxi itu gak hanya untuk beli crypto platform, kita juga ada trading margin, terus DeFi, NFT juga, dan ada juga futures. Karena pemain-pemain kripto lama pasti tahu, kadang mereka lebih suka ke futures, walaupun itu lebih gimana ya, menurut saya itu riskier, karena anytime bisa kena liquidate atau bisa kena harus dijual apa segala macam. Jadi Maxi ini gak cuman sebagai marketplace, tapi juga support early stage project atau project-project awal yang mau berkembang nih di kripto. Salah satunya juga kunci. Dan itu gak cuman hanya dengan kita melisting kunci di Maxi, enggak, tapi kita juga bisa provide support seperti ecosystem growth. Karena Maxi ini punya program namanya Maxi Pioneer yang tadi mensupport early stage project. Kita bekerjasama dengan Polygon Studios, di mana itu adalah salah satu
metaverse studio terbesar di dunia, Polygon Studios dari Polygon Chain, dan juga Solana, dan kebetulan juga Kunci Coin juga launch di Solana blockchain. Jadi menurut aku itu coincidence yang bagus banget, dan kedepannya kami itu pengen banget growing bersama dan punya long term cooperation dengan Kunci. Jadi karena kebanyakan dari sudut pandang exchanger sendiri, banyak project-project yang hanya untuk sementara, project yang hanya pumping and dumping. Tapi khususnya di Indonesia, karena masih banyak banget orang yang skeptikal dengan project-project Southeast Asia. Karena kebanyakan orang-orang di seperti Indonesia, Malaysia, Filipina itu kita hanya jadi consumer, kayak di gaming juga kita hanya jadi pemain atau hanya jadi consumer lah. Tapi mereka belum gak percaya kalau ada berapa orang yang sebenarnya benar-benar mampu untuk menjadi builder atau membuat project yang besar dan juga bisa jadi go internasional. Jadi visi misi Maxi bersama Kunci Coin itu long term growth, baik segi ekosistem atau juga user adoption, karena currently Maxi punya 7 juta user. 7 juta? 7 juta. 7 juta user, itu beri tepuk tangan, 7 juta user ya. Banyak banget sih, 7 juta user. Ya, dan kita juga akhir-akhir ini sudah mengadakan Ask Me Anything AMA bersama Kunci Coin, dan juga trading signals kami aktif mengupdate real time pricesnya Kunci Coin. Jadi orang-orang makin penasaran, gak hanya di Indonesia tapi user-user luar juga kayak what is Kunci, and then dari mana. Dan menurut saya Kunci ini project yang sangat eksotis untuk investor-investor luar. Jadi ya kita kepengen long term growth, long term cooperation dengan Kunci Coin. Begitu sih dari Maxi. Menarik tuh, Kunci Coin tuh salah satu koin yang eksotis ya. Iya, eksotis. Nah, saat ini Maxi Global menjadi salah satu exchanger dengan volume yang besar, yang seperti yang dikatakan Mbak tadi ya. Nah, bagaimana cara Maxi Global membuat user tetap untuk mengetahui Kunci Coin ada di Maxi Global? Bagaimana caranya? Jadi untuk strateginya sendiri, kita akan terus mengadakan event-event atau mengadakan dengan tim Kunci Coin sendiri. Ada beberapa tim kami yang secara langsung in touch dengan tim Kunci Coin mengadakan event, baik itu di global atau di Southeast Asia community kami. Karena community kami itu, community Maxi itu sangat gimana ya, kayak crypto hunger. Jadi mereka sangat-sangat apa nih, what's in gitu. Dan Maxi juga terkenal dengan volumenya yang stabil, volume trading daily volume trading yang stabil kalau dilihat dari coin market cap juga. Jadi of course community kami mau dong apa nih yang lagi in. Jadinya kami dan kami juga bekerja sama dengan beberapa KOL dan influencer lokal maupun luar untuk spread Kunci Coin wider lah. Karena menurut saya gak hanya di Indo, tapi Kunci Coin juga bisa increase user adoption di luar. Karena udah banyak real time casesnya. Kalau sebenarnya orang-orang luar yang nge-pump orang-orang Indonesia, kayak Gozali, kenapa dia bisa trending di OpenSea, bisa jadi di top 10 sales, itu kan awalnya orang-orang luar juga. Yeah. Jadi menurut saya untuk dari perspektif lain ya, of course kalau dari Indonesia kita banyak dong usernya, tapi kita butuh orang-orang yang udah educated juga supaya spread the word lah, supaya naikin nama juga Kunci dan edukasi masyarakat juga kayak apa sih utility-nya apa dan ya perkembangannya nanti apa gitu, next stage-nya apa, begitu sih. Ya, beri tepuk tangan ya. Nah, kalau kita ngomongin NFT berarti kita ngomongin tentang Karafuru kemarin juga nomor 1 ya. Yep. Berarti Indonesia juga punya punya prestasi yang luar biasa ya di dunia NFT ya. Iya. Nah, untuk ICCA ini Mas Rob ya, manfaat apa yang masyarakat bisa rasakan dengan lahirnya ICCA ini dan bagaimana cara masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam ICCA itu sendiri? Oke, manfaat ya. Mungkin udah pada dengar kan tanggal 1 Mei itu kripto udah mulai dipajakin. Jadi menurut saya pribadi ya, itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena menurut saya itu menuju kalau pemerintah ini mengakui kripto secara legal.
Jadi nggak usah nanya lagi legal apa enggak, ya kalau udah dipajakin udah pasti legal. Nggak mungkin pemerintah majakin narkoba. Kan nggak masuk akal. Setuju. Nah, itu yang pertama. Nah, ICCA di situ gunanya apa ya? Pasti kita yang sosialisasi paling depan. Walaupun saya belum ngobrol lagi sama pemerintah, cuman saya yakin pasti pas saya pulang ke Jakarta, pas saya bertemu pasti mereka akan minta bantuan kita di situ. Yang kedua, untuk di mana nanti kita bisa menerima obrolan dari konsumen-konsumen di Indonesia. Rencana kita ke depannya mungkin akan satu buka Telegram, yang kedua buka Discord, yang ketiga juga nanti di website kita juga kita akan open any suggestion, jadi tinggal dikirim aja. Jadi kita benar-benar open karena memang kita di sini pengennya ngedengar semua aspirasi dari konsumen kripto di Indonesia dan juga creator juga. Jadi kita nggak nutup pintu buat siapa-siapa. Kita selalu objektif, di mana kita pengennya Indonesia jadi hub kripto di ASEAN. Jadi kita udah bosen jadi bangsa cuma ngikut-ngikut doang. Jadi udah waktunya di era Web3 ini kita yang ekspor dev, kita yang ekspor creator. Jadi bukan kita bangga dengan menggunakan developer luar negeri sih. Jadi kayak yang hal-hal kayak gitu harus sudah berubah mindsetnya. Itu sih Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rob. Nah, ini langsung ke Kojul ya. Kan tadi nih pertanyaan terakhir nih. Kejutan apa lagi yang akan diberikan kunci untuk para holdernya? Ini menarik nih. Tepuk tangan dulu dong. Ini yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Sebenarnya saya ada tambahan dikit dulu nih sebelum sampai ke end story ya. Tadi saya dengar dari beberapa teman-teman. Ini saya kasih tahu dulu ya. Omongan hari ini tidak ada settingan sama sekali ya. Jadi semua yang disampaikan oleh Mas Ivan, Desi, Mas Rob, Indo Cukong maupun Maxi. Saya baru ketemu Maxi baru hari ini, 1 jam sebelum event ini dimulai. Jadi benar-benar ngomongan hari ini itu adalah apa adanya dari hati kita yang paling dalam. Nggak ada settingan sama sekali. Oke, jadi sebelum saya lanjut ke surprise yang akan saya berikan ke semuanya ya. Biarpun saya tahu sih kalian datang buat surprise-nya sih. Oke, saya sebenarnya pengen ngomong dikit. Yang tadi udah disampaikan oleh Mas Rob ya. Sebenarnya cita-cita kita kunci koin itu dari awal itu sama. Saya itu pengen merubah paradigma. Saya pengen berubah paradigma orang-orang untuk melihat bahwa Indonesia koin kok rata-rata dibuat itu hanya untuk pamendam. Kenapa sih orang-orang membuat itu hanya untuk rug pull, soft rug kayak hard rug kayak whatever it is lah. Saya jujur, saya sejak masuk dunia kripto, sejak kunci saya baru ngerti nih bahasa-bahasa ini nih. Apa Dior lah, FOMO lah. Saya sebelumnya nggak ngerti, tapi saya bicara di segi saya sebagai pengusaha Indonesia yang sudah cukup lama, yang boleh dibilang bukan sombong, saya cukup sukses. Saya melihat ini potensi untuk semua orang sebenarnya. Kripto ini sebenarnya memang sebagai ajang investasi itu sebenarnya bagus. Tapi memang benar-benar harus kalian pelajari dengan baik ya. Jadi tadi saya sangat setuju dengan Indo Cukong, Mas Rob, Mas Ivan juga, bahwa kita perlu adanya edukasi. Makanya di sini itu saya perlu minta teman-teman semua ya di sini ya, jangan malas dan jangan lelah untuk bantu kita edukasi. Karena kita untuk oke, tadi Mas Rob pernah bilang, memang kripto sudah dilegalkan di Indonesia, sudah ada pajaknya per 1 Mei. Tapi itu hanya untuk jual beli di bursa. Cita-cita kami kunci bukan hanya sampai di situ. Saya maunya itu kunci nanti akan jadi pioner di Indonesia yang bisa menjadi alat tukar pertama. Jadi kalian mau belanja Starbucks bisa pakai kunci. Kalian mau lifestyle apapun bisa pakai kunci. Nah di sini saya nggak bisa kerja sendiri. Mas Rob nggak bisa kerja sendiri. Di sini kita butuh kalian. Kita butuh komunitas. Dimana kalau kalian sudah merasakan fundamental dari apa yang kita bikin itu benar, saya rasa kalian mungkin akan lebih percaya, lebih pede untuk bantu saya mengedukasi kepada teman-teman lain. Nah di sini saya pernah bilang sebelumnya ya, gue itu nothing without my community. Saya ini benar-benar bukan siapa-siapa kalau nggak ada kalian. Mas saya benar-benar minta tolong teman-teman semua sini yang yakin, yang percaya pada kita, bantu edukasi teman-teman sekitar. Jangan pernah ngajak orang beli, karena saya kasih tahu ya, kalau pada saat untung mereka puji-puji kalian, pada saat rugi semuanya bilang kalian tuh whatever it is pasti jelek. Padahal kita nggak pernah loh. Saya demi Tuhan boleh cek dari pertama sekarang, kunci tidak pernah mengajak siapapun membeli. Silakan cross check dulu kita siapa. Makanya selalu saya tampilkan setiap kali show adalah fundamental dari kunci sendiri. Saya spill dikit ya. Kita kunci sudah investasi 4 triliun. Oke. Gimana cara saya buktiinnya? Kalau besok masih pada di Bali,
Saya mengundang semua teman-teman. Ini baru satu dari ribuan use case yang akan saya keluarkan. Besok saya undang semuanya yang bersedia untuk mampir di hotel saya di Tanjung Benoa yang akan saya utilize menggunakan kunci. Itu baru satu use case yang harganya sudah 300 miliar. Kalau kita dibilang kita mau rakpul, mohon maaf banget ya. Gue jual semua kunci aja gue masih rugi. Emangnya gue gila pengusaha bodoh gitu loh. Jadi ya mohon teman-teman supaya lebih yakin, saya ngundang semuanya masih di Bali besok kalau ada waktu jam 11 siang untuk main-main lah. Kita memang masih lagi renovasi, tapi boleh dilihat langsung dengan mata kepala sendiri progres sampai di mana. Bener nggak hotelnya saya, boleh langsung dicek di situ dengan teman-teman sekitar atau whatever untuk melihat progres utilisasi kunci. Yang kedua, saya juga baru take over Taman Wisata Matahari dan Mall di Maluku seharga 500 miliar. Dan saya akan membuat itu menjadi cashless park, di mana pertama di Asia, yang di mana orang-orang mau dari luar negeri manapun juga nanti mau datang ke Indonesia, mau mengerti tentang kripto, edukasi kripto, tentang kunci, itu semua akan all in one sebesar 22 hektar ada di Cisarua. Beri tepuk tangan. Gokil. Nah, sorry, ini saya cuma spill dikit. Jadi benar-benar kita ini punya cita-cita yang luar biasa. Kita nggak tanggung-tanggung. Saya benar-benar mau jadi pioner di Indonesia yang membuktikan kepada dunia bahwa kita ini Indonesia mampu, sanggup membuat kunci yang baik, sanggup membuat utilisasi yang baik. Kita mempunyai fundamental yang luar biasa. Maka dari segi itu saya minta tolong teman-teman, kalau pada saat mengedukasi kepada teman-teman sekitar, jangan pernah ngajak beli. Saya nggak setuju. Selalu ceritakan aja fundamentalnya seperti apa. Mau beli tidak, itu hak masing-masing. Kita nggak pernah maksa. Dan orang mau TP, orang mau untung, saya juga nggak pernah bilang nggak boleh. Silakan. Loh, tujuan saya kan sama, semua orang biar semua bisa merasakan untung. Orang kalau memang merasa untung udah cukup, silakan kok, nggak ada masalah buat saya. Tapi jangan pernah nyalain. Kalau misalkan kita ini nggak pernah ngedam atau ngepam sekalipun, boleh dicek dari blockchain. Kita benar-benar buy organic. Yang saya tampilkan hanya satu, fundamental perusahaan saya, fundamental apa use case saya. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan menghendaki tidak ada kesalahan dan apapun juga, kita maksimum ya 2 bulan dari sekarang kita sudah berkoordinasi dengan BI, dengan OJK, dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bapepti. Mudah-mudahan yang tadi saya spill sedikit bahwa kalian sudah bisa menikmati utilisasi lifestyle kayak membeli Starbucks menggunakan kunci, lu mau beli LV pakai kunci, lu mau beli Dior pakai kunci. Mudah-mudahan ini saya mudah-mudahan 2 bulan lagi dari sekarang kita udah bisa. Dan kalian secara ini saya sebagai pengusaha bukan orang kripto. Coba kita pikir, namanya suatu perusahaan, suatu value dari perusahaan itu pada saat demand makin tinggi, supply terserap. Saya nggak bicara harga ya, tapi value kunci ini naik atau enggak? Coba kalian ini semua bisa berpikir lah. Demand makin naik, supply terserap. Sedangkan total supply akan berkurang. Masa itu basic logic lah ya. Masa harga itu nggak akan naik? Itu saya rasa udah jelas banget sih. Itu pertama. Yang kedua, yang saya bilang tadi, saya take over Taman Wisata Matahari, saya punya hotel. Kita grup saya sendiri ada 3 grup di sini. Saya nggak bisa spill 2 lagi. Yang pasti grup saya sendiri, saya punya 6 hotel dan plus 2 grup lagi, kita total ada 224 hotel di Indonesia dan luar. Yang dimana semua juga bisa diutilize pakai kunci. Kalau itu semua bisa terserap supply dan demandnya, well, secara bisnis logik aja lah, ini pasti akan menjadi sehat banget. Dan tujuan saya, at least 3-4 tahun dari sekarang, saya mengincar market cap sampai minimum di $10 billion per hari. Gimana kalau udah seperti itu? Beri tepuk tangan, gokil. Gua rasa kayaknya kita bisa jadi ETH Indonesia sih. Amin. Ya, gue minta amin dari semua orang ya, amin. Amin. Oke, sekarang last part yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini sebelum gua kasih surprise, kita mau launching dulu, ya kan? Jadi hari ini sekalian selamatan. Nah, kita ada acara di sini, sekalian selamatan bahwa hari ini kunci resmi mengeluarkan utilisasi pertama kita adalah marketplace NFT. Yeay, marketplace pertama. Ya, ya logonya gimana? Silakan. Ya, itu dia kunci NFT. Biar dilihat dulu sama teman-teman semua.
Beri tepuk tangan, silakan sekali lagi. Bisa dijelaskan sedikit tentang kunci NFT? Sebenarnya NFT ini luas sekali ya. Tapi di sini saya hanya bisa menjelaskan sedikit tentang music dulu, di mana yang mau kita rilis dulu, kita launch dulu untuk pertama kalinya di Indonesia. Di mana Mas Ivan sebagai mitra kita yang pertama di Indonesia ya, bahkan bukan mitra lah, mungkin udah jadi keluarga kali kita ya. Yeah. Jadi keluarga pertama di marketplace NFT kunci. Di sini sebenarnya use case-nya tuh banyak banget, fungsinya banyak banget. Saya penjelasan dikit. Saya tadi Mas Ivan itu penjelasannya kalau menurut saya masih agak awam. Jadi saya mungkin akan lebih menjelaskan lebih keuntungan orang-orang yang nantinya akan untuk memiliki copyright di kita punya NFT. Oke, jadi pertama program kita adalah begini. Siapapun nanti yang membeli copyright yang dikeluarkan oleh Mas Ivan, itu mereka akan berhak atas kita punya media player yang tadi seperti Zouk ataupun Spotify. Yeah. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya nggak mau mengeluarkan suatu produk yang merugikan orang. Kalau hanya fungsinya cuma buat denger lagu, mohon maaf ya bro, buat saya nggak ada gunanya. Tapi saya mau semua orang yang memegang copyright kita itu akan menikmati, sama seperti saya selaku developer, kita sama-sama menikmati. Jadi konsepnya kita, di mana orang yang memiliki copyright ini nanti dia juga akan mendapatkan royalti untuk hak cipta. Jadi setiap orang yang masih mendengarkan lagu Mas Ivan sampai dia meninggal nanti, sampai kita masih hidup dan orang masih mendengarkan, itu semua orang berhak yang mikir copyright itu tetap mendapatkan royalti dari itu. Wow, luar biasa. Jadi ya balik lagi, ini semua masih teknologi yang masih baru ya. Jadi kalau memang misal kadang-kadang kayak kemarin kita awal-awal ada bug atau apa, saya minta maaf. Tapi kita tetap trying hard. Sekarang kita punya back end programmernya udah ada 300. Itu aja masih kurang. Jadi benar-benar kita trying hard. Tapi saya cukup yakin karena kita udah trial error selama 2 minggu terakhir ini, harusnya tidak ada masalah ya. Tapi tetap saya sampaikan sekali lagi, ini masih teknologi yang sangat baru. Tapi di sini saya mau jelaskan sekali lagi, di NFT marketplace kita, musik ini, kita tidak hanya terbatas hanya dengan beli lagunya Mas Ivan. Di sini kita buat satu komunitas yang baru, satu ekosistem yang baru. Oke, kita membuat dari house production house, talent management. Jadi saya sempat spill juga di AMA kalau ada yang dengar. Siapapun di sini yang merasa punya skill, punya talent, silakan daftar ke kita. Kita punya production house di Jakarta, kita punya talent managementnya di situ, di mana akan kita bimbing, di mana Mas Ivan ini sebagai orang yang bertanggung jawab nanti di Ivan Entertainment yang sudah powered by Kunci, yang akan membimbing orang-orang yang punya talent. Tapi tetap ya ada tesnya, gagal atau lulusnya. Bagi yang lulus itu akan dibimbing oleh Mas Ivan dan tim untuk nanti kita create menjadi marketplace NFT untuk sebagai aset di marketplace NFT. Mungkin kurang lebih seperti itu ya yang akan saya spill. Sekali lagi teman-teman ya, saya terima kasih banyak yang selama ini udah banyak mendukung kita, udah percaya sama kita. Jadi hari ini benar-benar saya senang banget, kita pertama kali akhirnya bisa membuktikan kepada teman-teman ini adalah utilisasi pertama dari Kunci. Dan janji saya kedua, ini first baru keluar ya, dan setiap minggu bahkan atau setiap 2 minggu sekali kita akan mulai spill out utilisasi yang kita bisa pakai. Dan utilisasi dari Kunci yang saya sampaikan sebelumnya, investasi 4 triliun itu bukan ngomong doang, akan saya buktikan satu persatu. Setiap 2 minggu atau bulan akan saya keluarkan lagi utilisasinya, karena sebenarnya produk kita udah ada, hanya menjahitnya itu butuh waktu. Jadi teman-teman sekalian mohon sabar, kita akan menjahit pelan-pelan, tapi seperti janji saya akan saya keluarkan semua dalam waktu dekat semua. Terima kasih. Beri tepuk tangan semua yang meriah buat Pak Julius Agus Salim. Nah, sekarang kalau kata panitia di HT dibilang sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang mungkin angkat tangan buat teman-teman salah satu yang mau langsung tanya ke salah satu speaker. Ya, siapa? Silakan angkat tangan yang mau nanya langsung. Oke, Mas Adi. Ya. Ya, perkenalkan nama. Ya, nama saya Dimas Firnanto. Saya mau nanya nih. Boleh berdiri Mas, mungkin biar bisa kelihatan. Ya. Kemungkinan Kunci ada nggak kemungkinan untuk listing di exchange yang gede gitu?
exchange misal KuCoin, Huobi gitu. Ya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan. Saya jawab ya. Iya. Oke, pertama, kunci itu baru listing nggak nyampe 2 bulan. Sorry ya, saya mau nanya deh, bukan saya membandingkan dengan yang lain. Koin mana sih yang ada baru listing 2 bulan udah masuk di 19 checks? 19. Saya rasa kita pertama ya, yang udah listing di 19 checks dalam waktu 2 bulan. Yang kedua, buat saya listing ke exchange besar seperti Huobi, KuCoin, Binance, sorry bukan sombong, itu nggak susah. Tinggal bayar kok, gue punya duit. Gitu. Tapi buat apa? Pada saat market cap kita belum mencapai, yang ada itu malah buah si malakam buat saya sendiri gitu loh. Malah ntar saya di-delist lagi dari mereka. Nanti nama kunci malah rusak. Nah disitulah para teman-teman harus tahu, kita ini semua kan ada stepnya. Nggak ada orang yang namanya baru lahir langsung lari. Pasti belajar rangka dulu, jalan, baru berlari. Di sini kalau menurut saya pribadi ya, baru 2 bulan udah masuk 19 cek saja tuh menurut saya itu udah legend. Nah tapi dengan bertambahnya market cap, ya kan saya udah bilang end game saya 3-4 tahun lagi market cap saya adalah $10 billion. Kalau udah $10 billion, saya nggak perlu ngemis-ngemis ke mereka nggak datang ke kita sendiri. Tolong dong listing dapat kita, itu udah pasti. Jadi kalau kalian nanya untuk ke exchanger yang lebih besar, pasti masuk pada saat market cap kita udah tercapai. Terima kasih. Jadi ya tepuk tangan. Berarti Pak Julius berarti udah masuk ke 19 exchanger, jadi nggak perlu bingung ya. Ada 19 exchanger ya kalau untuk mau beli kunci koin ya berarti ya. Dan on progress sebenarnya kayak KuCoin, Huobi, mereka udah approach ke kita kok. Kita udah sebenarnya tinggal, bahkan ada beberapa sudah di approve. Iya. Tapi kita masih tinggal tunggu yang balik lagi saya bilang tadi. Kalau menurut saya yang market cap-nya belum tercapai, kita masuk ke mereka. Ya itu buah si malakama buat kita sendiri. Yang ada nanti kunci namanya jelek. Lu ngapain masuk Huobi? Market cap lu di Huobi cuma 2 juta misal gitu. Padahal kalau menurut saya buat umur yang masih 2 bulan seumur jagung, market cap kita per kemarin ya, kemarin luar biasa ya. Luar biasa. Satu hari itu sampai $12 juta. 12 juta. Kalau menurut saya itu luar biasa. Belum ada loh sejarahnya koin di Indo yang satu hari market cap $12 juta. Jadi menurut saya itu udah membuktikan sih kepada teman-teman semua bahwa ini progresnya bagus banget. Itu, thank you. Oke, terima kasih. Mungkin ada salah satu lagi yang teman-teman yang mau nanya. Nih, boleh? Ya, silakan berdiri, Mas. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Arya. Saya mau nanya masalah kunci koin NFT ini. Misalnya saya sudah beli copyright-nya Mas Ivan, apa aja sih yang bakal saya dapetin gitu loh. Terima kasih. Menarik. Oke, pertama adalah yang pasti Mas Ivan ini tidak akan mengeluarkan musik yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya. Yang pasti yang pertama kamu nikmati adalah lagu baru beliau. Nanti beliau akan spill, tapi reve doang ya, nggak boleh full. Oh nggak gue digebukin. Oke, itu pertama udah pasti. Yang kedua seperti lainnya, kamu akan mendapatkan privilege, di mana nanti ada acara makan malam bersama dengan Mas Ivan dan Mbak Citra di sini. Ada bisa free show tuh, beliau punya konser live. Tapi yang pasti paling kerennya itu yang saya bilang tadi, selama beliau masih hidup, selama beliau punya lagu masih didengar di kita punya media player ya, pemegang copyright kamu itu kamu akan mendapatkan royalti dari para pendengar sampai mati, sampai nanti anak cucu kamu. Itu yang bisa kamu nikmati, itu yang saya rasa fair untuk semua pemegang copyright. Tapi balik lagi, sorry, marketplace NFT kita juga ada pawn shop. Sorry ya, kan kita nggak tahu nih, mungkin kadang-kadang orang lagi ada kebutuhan yang urgent, dimana padahal copyright ini kan terbatas. Beliau cuma mau ngeluarin 1.000 loh, padahal fansnya aja ada 5 juta orang. Wow. Jadi kan pasti rebutan nih orang nih. Nah siapa kan udah pasti di mana orang udah menikmati keuntungannya. Kan setelah kamu jadi pemilik, bebas dong kamu mau jual berapa. Misalkan kamu beli 2 juta, terus kamu mau gadaikan atau mau kamu bid kepada orang lain. Orang lain bilang, wih keren banget nih gue dapat royalti 1 bulan aja udah 1 juta misalnya. Kalau begitu artinya gue beli 10 juta, 10 bulan udah break even, gue masih bisa nikmati lagunya dia. Gue masih nikmatin bisa makan malam bersama dia. Gue beli deh 20 juta gitu. Nah itu bisa kamu lakukan juga, karena kita ada pawn shopnya, kita ada biddingnya. Jadi ya sebenarnya masih banyak banget sih keuntungannya. Tapi balik lagi, teknologi masih baru, jadi kita by progress ya. Kita punya toolsnya itu pelan-pelan kita tingkatin lagi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Kojul.
Jadi kalau mau makan malam sama Mas Ivan beli NFT-nya ya, jangan lupa ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan bukan cuma buat Pak Julius ya, tapi buat ke semua speakernya ya. Ayo, siapa? Silakan berdiri. Halo, saya Gana. Tadi menyimak tentang pernyataan Ko Julius tentang sistem pembayaran yang akan digunakan oleh Kunci sehingga Kunci bisa membeli berbagai macam barang. Saya sedikit tertarik, apakah nanti Kunci akan masuk use case-nya ke e-commerce sebagai alat pembayaran seperti layaknya Terra Luna yang di Korea, dan juga jika itu terjadi mungkin Kunci Koin bisa sangat didengar oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ini saya agak curiga nih, kamu jangan-jangan orang dari pemerintahan ya? Enggak, karena pertanyaannya percis. Waktu saya terakhir ngadap ke Gubernur BI, saya ngadap ke OJK juga, pertanyaan mereka percis sama saya. Jadi nanya adalah, oke, kalau gue legalkan lo katanya, menjadi alat pembayaran katanya. Terus apa buktinya yang bisa saya dapat bahwa ini akan meningkatkan ekonomi dalam negeri, bahwa duit ini yang berputar di sekeliling NFT, di sekeliling kripto kamu ini tidak lari ke luar negeri. Oke, jadi ini balik lagi untuk menjawab pertanyaan kamu, saya harus ulang dari regulasi dulu ya. Balik lagi sekali lagi, Kunci itu tidak akan melanggar aturan yang ada di Indonesia. Makanya semua itu harus legal. Saya juga tidak akan sampai salah bicara. Sekali lagi saya tegaskan, selama belum legal itu tidak akan kita rilis. Kan tadi saya bilangnya saya mudah-mudahan dalam 2 bulan, betul ya? Oke, jadi mereka itu minta bukti kepada saya. Makanya kenapa saya bilang saya butuh teman-teman komunitas untuk membuktikan juga. Semakin komunitas kita besar, itu akan saya membuktikan kepada para regulator. Salah satu regulator sebelah gue nih, orang ini ya kan. Saya juga bisa buktikan kepada beliau. Jadi gini, misalkan saya bilang, begitu saya nanti launching saya punya taman wisata matahari, yang dimana sekarang pengunjung pada saat COVID aja, satu hari itu minimum 2.000. Pada saat weekend minimum 8.000 orang. Nah, dimana saya mengharuskan ya kan, taman wisata punya saya. Jadi mau sistem pembayaran seperti apa kan hak-hak saya ya. Jadi saya mengharuskan mereka cashless, memakai saya punya payment gateway. Kalau sekarang udah legal, udah legalnya adalah kalau orang membayar pakai payment gateway, QRIS, kripto itu hanya sebagai point redemption, itu udah legal, itu boleh. Nah, di mana kalau setiap hari kau bayangin coba, bertambah 2.000 holder baru untuk kripto, untuk Kunci, di weekend bertambah 6.000 sampai 8.000 setiap harinya, dan itu perputaran uangnya semua bisa kita buktikan tidak kemana-mana, ada di Indonesia. Itu yang harus saya buktikan pada OJK dan BI, di mana ini akan meningkatkan nilai ekonomi, nilai tambah untuk ekonomi di Indonesia. Nah, disitulah kita bisa fight supaya kita bisa legal kayak di Korea. Thank you. Wah, beri tepuk tangan. Itu inovasinya ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, mungkin angkat tangan. Iya, boleh Mas Gondrong berdiri? Iya, ya. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Ganes. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai marketplace NFT. Apakah nanti akan ada kemungkinan selain NFT musik seperti NFT ilustrasi untuk dibuka di marketplace-nya, dan apakah kedepannya marketplace NFT dari Kunci ini apakah sistemnya kreator memberikan karyanya ke Kunci untuk direview dulu, atau seperti sistem OpenSea kita bisa jadi kreator pribadi-pribadi tanpa ada review dari Kuncinya sendiri. Sekian pertanyaannya. Ya. Ya. Beri tepuk tangan. Baru belajar kan. Oke. Pertanyaan kamu bagus banget sih ya. Gua aja ngebikin belum kepikiran personal. Tapi gini sih, kalau kita jujur, saya selaku marketplace itu sebenarnya kan mempersilahkan aja kepada siapapun itu yang mau melisting di kita punya marketplace. Tapi kalau khususnya lagu, itu agak berbeda dengan seni-seni dan lifestyle lainnya. Kalau lagu itu karena jujur, saya ini visi misinya itu lagu kan adalah untuk menyelamatkan para musisi seperti Mas Ivan dan teman-teman. Karena sampai detik ini itu kan yang kita bicara hak cipta itu kan belum ada kejelasannya.
Makanya kalau untuk lagu itu agak spesifik. Saya mengharuskan lagu baru yang belum pernah ada di label sebelumnya. Dan itu harus terpilih, harus benar-benar Mas Ivan sebagai QC yang mendengar bahwa ini oke, ini layak untuk di NFT-kan. Tapi kalau kita bicara untuk art dan lain-lain itu kan selera ya. Dalam arti saya nggak punya hak untuk bilang bahwa ini artnya bagus, ini jelek. Dan itu menurut saya sih seperti OpenSea aja. Kita free, open untuk siapapun yang ingin melisting di tempat kita sih. Terima kasih. Oke, close ya pertanyaannya. Beri tepuk tangan buat teman-teman semua di sini. Nah, sekarang langsung ke Mas Ivan untuk closing statement di bagaimana harapan kunci ke depan dan project NFT ke depannya. Boleh, silakan. Kan gue yang paling gak ngerti ya, kenapa gue yang harus closing statement. Harapan, kan satu-satu ceritanya. Ya, boleh harapan. Ya, jadi sama Mas, kita sama-sama seniman. Mungkin aku di bidang musik, Masnya di bidang seni rupa. Gitu. Aku rasa ini yang akan menyelamatkan kita para seniman, Mas. Kalau menurutku ya, teknologi kripto ini, NFT ini. Karena nggak ada politiknya, nggak ada dramanya, semua serba transparan. Semua benar-benar dinilai sama publik. Itu yang menjadikan ini menjadi mahal kalau menurutku. Nggak ada politik yang menguntungkan satu pihak ini pihak itu, nggak. Ini open to public. Jadi aku mendukung sekali ada karya seni rupa, either itu bentuknya apapun ya, maupun ilustrator misalnya gitu ya, yang akan nanti dijual di marketplace-nya kunci NFT. Itu aku mendukung sekali, keren. Sekali lagi harapanku mudah-mudahan ini kunci NFT ini mudah-mudahan menjadi harapan baru, bentuk industri baru dari nilai pertukaran dari bentuk dagang yang ada di Indonesia untuk dunia seni, khususnya musik. Itu harapanku. Beri tepuk tangan semuanya buat Mas Ivan. Ya, harapan dari Ibu Desi mungkin. Oh iya, sebentar, aku mau announce sebentar. Aku barusan dapat WhatsApp ini dari salah satu band. Aku nggak bisa publish, dari salah satu band. Ya menurutku kalau aku sebutin ini pasti pada tahu lah harusnya. Band di Indonesia ini yang tiba-tiba lagi tadi ngobrol ngirimin 10 demo lagunya buat satu album buat rilis di Kunci NFT. Wih, keren banget. Di notice ya, mantap. Kalau dari saya sih pengen nambahin tadi ada bahasa dari Kohjul bahwa kunci koin itu bukan koin dump and pump. Karena di sosmed juga ya aku tuh sering baca ya. Mungkin aku salah satu sasaran mereka juga kalau kunci lagi turun mereka bilang, wah ini depnya lagi jual nih, wah depnya penipu nih. Aku tuh pengen jelasin, senetral itu depnya kunci. Saya sendiri pun mungkin salah satu orang dekat kunci ya. Saya sendiri pun beli di angka 13.000 loh. 13.000 saya beli, 10.000, 7.000. Saya mau rayu-rayu kayak gimana pun Joko Kripto dia nggak akan info apa-apa ke saya. Gitu. Saya marah-marah, pernah saya marah-marah di mobil kok kamu nggak ngasih tahu saya sih presale-nya kayak gini gitu kan. Nggak bisa. Kata dia gitu. Nah jadi buat yang nuduh-nuduh kita itu, oh ini depnya lagi jual nih kalau harganya lagi turun. Saya berani sumpah, saya kan salah satu orang dekat kunci, saya sendiri aja beli di 13.000. Senetral itu depnya kunci koin gitu. Saya beli 13.000, 10.000, 6.000 kemarin kok. Gitu ya, walaupun sekarang nyangkut tapi saya yakin nanti kunci itu akan bisa menjadi ETH-nya Indonesia. Gitu. Amin, tepuk tangan. Jadi buat yang nuduh-nuduh tuh di sosmed parah banget itu komennya, berhenti. Karena depnya kunci itu benar-benar netral gitu kan, dan benar-benar mereka tuh kerja siang dan malam. Kita benar-benar berdarah-darah semua ya kok ya sampai subuh. Kalau kita niat-niat mau nipu atau apapun itu kayaknya udah nggak ada kepikiran sama sekali gitu loh. Iya, bukan levelnya Kohjul juga gitu. Jadi kalau mungkin mereka nyamain kita dengan koin-koin yang lain ya kok ya. Ketika harganya turun, ini depnya jual nih bla bla. Jadi itu berhenti, stop ya. Karena emang beneran kan tadi Kohjul juga bilang
bisa dilihat di blockchain-nya. Gitu. Bisa dilihat di blockchain-nya langsung ya? Iya, kita sendiri beli di 13.000. Inilah curahan Gitu ya. hati ya, curahan hati Ibu Desi Indarti ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Desi Indarti, beri tepuk tangan. Nah, langsung ke Mas Rob dari ICCA, harapannya untuk kripto Indonesia dan kunci koin sendiri. Oke, ya balik lagi saya sangat-sangat mengapresiasi kunci ya, karena saya bilang sekali lagi kunci ini salah satu proyek yang sangat serius. Itu mengapa saya ketemu Pak Julius ini mungkin ada 3-4 kali sampai saya datang ke kantornya, sampai saya yakin benar-benar ini proyek benar-benar serius. Itu saya datang sampai saya nanya ke devnya satu-satu, benar-benar saya cek, saya tanya satu-satu, saya bilang oh benar berarti memang ini proyek serius. Jadi memang closing statement dari saya ya mungkin balik lagi saya sebagai posisi di ICCA, saya kan posisinya sebagai satu menghubungkan konsumen dengan pemerintah, yang kedua adalah membantu edukasi. Di sini sebenarnya dengan adanya kayak kunci koin begini yang benar-benar serius, benar-benar dengan utility-nya, saya kira udah bisa ya masyarakat Indonesia bisa bedain mana koin yang benar-benar serius, mana yang enggak. Jadi jangan kayak ya do your own research yang pasti, tapi jangan sampai kemakan FOMO koin yang cuman buang-buang janji. Jadi menurut saya sangat mengapresiasi ya. Juga saya berharap kedepannya kalau saya misalkan ICCA ini bisa sama-sama dengan kunci, kita bisa sama-sama mengedukasi ya untuk Indonesia kedepannya. Mungkin rencana-rencana kita bisa kita selaraskan, jadi kedepannya kita bisa jalan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita dukung ICCA ya. Ya, silakan harapannya untuk cryptocurrency di Indonesia dan kunci koin dari Indo Cukong. Kalau saya sendiri harapan saya buat kunci koin dan teman-teman kunci semuanya semoga bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia, kemudian bisa menjadi pionir ya dengan segala keseriusannya tadi. Kemudian untuk teman-teman komunitas kripto sendiri, mari kita bersama ya, jangan hanya mengajak teman untuk bergabung, tapi kita ajak mereka untuk belajar juga mengerti apa itu kripto. Seperti itu aja sih. Terima kasih. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan. Belajar kripto ya. Terakhir untuk dari Ya, kalau dari saya harapannya untuk kripto di Indonesia sendiri edukasi yang lebih luas dan lebih gampang dimengerti untuk segala kalangan, dan untuk kita-kita ini yang masih misalnya curious tentang kripto, harapannya ke depannya semoga mindsetnya itu dirubah dari edukasi dulu baru cuan. Bukan cuan dulu baru edukasi, karena kebanyakan kan gitu. Kenapa kita bisa lost money, bisa kena rak? Karena kenapa kita orientasinya cuan, bukan orientasi edukasi sama utility. Jadi itu harapan kedepannya untuk Kripto Indonesia. Untuk kunci koin tersendiri, harapan kedepannya semoga tetap terus building, karena fundamentalnya dari talk show ini bagus banget, dan aku bisa bilang fundamentalnya kuat. Jadi udah ada fundamental kuat, aku yakin bisa building step by step kedepannya. Dengan benar, dan juga transparansi ke community-nya juga, karena community plays huge part of course. Jadi harapannya semoga tetap terus building lah, walaupun lagi marketnya lagi bear market atau lagi bull, tetap building terus gitu, harapannya gitu sih. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan ya. Ya, untuk Bapak CEO silakan untuk closing statement. Oke, terakhir sekali lagi saya ucapkan banyak banget terima kasih ya buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak. Kalau adik kayak nggak ada, gue udah tua. Ya. Oke, sebelum saya menutup acara ini, saya mau kasih surprise sedikit. Oke, udah ready? Oke, sekalian untuk memperingati merayakan hari ini, gue bahagia banget ya, merayakan use case pertama kita dari kunci yang akan di launch malam ini juga. Market NFT, saya official announce sekarang bahwa kita akan nge-burn 10% dari total supply koin kita sebesar 5 miliar koin. Wow, gokil, tepuk tangan. Boleh kalian cek dalam hitungan mungkin 1 menit, Joko akan nge-burn 5 miliar koin senilai 25 triliun rupiah akan kita burn malam ini juga, oke? Wow. Terima kasih teman-teman semuanya. Wow, gokil, tepuk tangan. Nah, closing statementnya, oke? Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa ya, tetap apapun itu do your own research.
Oke, terus satu lagi kalau bagi teman-teman yang besok punya waktu yang saya sampaikan tadi mau ikut mampir untuk lihat kita punya progress hotel use case, utilitas. Boleh berdaftar ke Pak Adi Bagaskoro tuh yang di belakang, yang ganteng tuh yang lagi lari-lari, boleh berdaftar. Besok acara di jam 11 siang. Jadi setelah mampir ke hotel saya kita lihat-lihat, setelah itu saya traktir makan siang semuanya. Wih, makan siang ya, gratis ya? Ya gratis lah, masuk suruh bayar. Nah, ini kayaknya enak nih ada yang nyanyi satu lagu kayaknya. Iya, tuh sebelum ada yang nyanyi, gue mau bilang dulu. Jadi use case kita sebenarnya sudah ada, bukan hanya hotel yang besok kalian mau lihat. Yang tadi saya sempat spill sedikit. Salah satu yang use case yang udah bisa dirasakan adalah hotel ini. Karena ini juga bagian dari grup saya. Silakan kalian udah bisa menikmati juga use case hotel ini. Tapi sementara karena belum bisa dilakukan dengan sistem dengan touch langsung dengan QR code, sementara ini sudah bisa redeem point menggunakan voucher dengan kripto kunci. Salah satu utilisasi juga hotel yang ini yang kalian duduk sekarang. Wow, gokil. Ini kejutan banget sih kok. Kejutan banget sih. Wow. Jadi gimana kok? Enak kali ya kalau misalnya ada yang nyanyi nih kok ya? Nggak, tergantung tepuk tangan dulu nih. Kalau teman-teman tepuk tangan meriah. Kurang meriah nih mungkin. Coba lebih tepuk tangannya. Baru Mas Ivan ini bersedia untuk nyanyi. Gimana Mas Ivan? Pertama kali kita akan mendengar suara Ko Julius bernyanyi. Oke, boleh matikan untuk live.